Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Selamat datang di kanal kuliah Kriptografi, sebuah kuliah di program studi Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung. Pada video pertama ini, saya akan memberikan kuliah pengantar tentang kriptografi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kriptografi, sejarahnya, lalu apa layanan yang disediakan oleh kriptografi, dan contoh penggunaan kriptografi dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Kalau kamu menerima pesan seperti ini, tentu kamu bingung. Apa ini? Apa nih? Isi pesan ini apa? Berupa simbol-simbol karakter yang aneh. Itu adalah contoh sebuah pesan dalam bentuk ciphertext, ya. Sebuah pesan yang sudah dienkripsi. Kalau sudah didekripsi, ternyata artinya begini. Selamat datang di kelas kriptografi informatika ITB. Pesan yang terenkripsi dan didekripsi tadi itu diperoleh dengan menggunakan kriptografi. Apa itu kriptografi? Kriptografi merupakan kakas yang sangat penting di dalam keamanan informasi. Kata kriptografi, menurut asal mula sejarahnya, itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos yang artinya secret, dan graphein yang artinya writing. Jadi secara harafiah, kriptografi itu adalah secret writing. Menurut Schneier, ya, seorang kriptografi yang terkenal, di dalam bukunya ia mengatakan, kriptografi itu adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Jadi kriptografi itu berupa science dan sekaligus art, yang digunakan untuk membuat pesan itu aman. Nah, nanti saya akan menjelaskan maksud aman di sini apa. Saya juga kutip definisi kriptografi yang diambil dari buku Menes, ya. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, serta autentikasi. Nah, di sini sudah disebutkan, ya, yang disebutkan keamanan pesan itu apa saja. Nah, tadi kita sudah berbicara kata aman, ya, keamanan pesan. Aman, ya, di sini artinya ada 4, ya. Jadi aman ini secara kriptografis, ya, berarti 1, terjaga kerahasiaannya atau confidentiality. Pesan-pesan yang dapat dibaca dengan jelas seperti ini, ya, dapat dilindungi kerahasiaannya sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berhak, ya, dengan melakukan proses yang namanya penyandian, ya, atau enkripsi. Pesan ini disebut dengan plain text, sementara bentuk yang tersandi ini disebut dengan ciphertext. Aman yang kedua berarti terjaga keasliannya atau data integrity. Jadi pesan yang masih asli, ya, bisa saja mungkin diubah, ya, baik selama pengiriman maupun ketika dia tersimpan dalam suatu media. Nah, pihak-pihak yang tidak punya otoritas mengubah pesan tersebut, ya, sehingga pesannya menjadi tidak asli lagi. Nah, sebagai contoh ilustrasi misalnya ini adalah sebuah gambar seekor burung, ya, kemudian dimanipulasi sehingga ada 2 burung di dalamnya, ya. Berarti ini pesan yang sudah diubah. Nah, kriptografi memberikan keamanan untuk menjaga keaslian pesan, ya. Ketiga, aman sini berarti pengirim pesan itu adalah otentik, asli, ya, bukan pihak ketiga yang menyamar. Jadi dalam komunikasi antara pengirim dan penerima, ya, kita harus bisa memastikan bahwa pengirim pesan itu benar-benar adalah pengirim pesan yang sebenarnya, ya, bukan pihak ketiga, ya. Sebagai ini sebuah ilustrasi, ya. Dia mengirim pesan dari A ke B, nah, tetapi, ya, pihak yang di tengah ini mengaku kepada B bahwa dia adalah A, ya. Nah, bagaimana B bisa memastikan bahwa pesan itu betul berasal dari A, ya, bukan dari pihak ketiga ini. Aman yang keempat berarti pengirim pesan tidak dapat menyangkal telah mengirim pesan. Bisa jadi di dalam komunikasi, ya, pengirim pesan kemudian membantah telah mengirim pesan kepada penerima, ya. Nah, bagaimana penerima pesan ini bisa melakukan anti penyangkalan, ya?
bahwa si pengirim pesan ini sebenarnya telah mengirim pesan. Ya. Nah, ini disebut dengan non-repudiation. Oleh karena itu, di dalam kriptografi ini terdapat 4 jenis layanan ya, atau service yang disediakan oleh kriptografi. Pertama, kriptografi memberikan layanan untuk menjaga kerahasiaan pesan atau confidentiality, ya, atau disebut juga dengan privacy atau secrecy. Pesan-pesan baik yang kita simpan dalam file, ya, di dalam media penyimpanan maupun pesan yang kita transmisikan, ya, itu dapat dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan kriptografi. Kedua, kriptografi memberikan layanan menjaga keaslian pesan atau data integrity. Pesan-pesan yang mungkin saja bisa diubah ya selama pengiriman atau ketika dia disimpan, maka kriptografi dapat digunakan untuk membuktikan keaslian pesan tersebut. Ketiga, kriptografi memberikan layanan untuk menjaga keaslian pengirim dan penerima pesan. Ini disebut dengan authentication. Jadi, pihak-pihak yang berkomunikasi itu dapat mengetahui bahwa pengirim pesan itu betul adalah pengirim yang sesungguhnya, ya, dan penerima pesan itu betul adalah penerima pesan yang sesungguhnya. Ya. Yang keempat, kriptografi menyediakan layanan anti penyangkalan atau non-repudiation. Pihak-pihak yang mengirim pesan, ya, kalau melakukan penyangkalan, maka penerima pesan dapat melakukan mekanisme anti penyangkalan, ya, yaitu melakukan pembuktian bahwa pengirim pesan, ya, telah menyangkal, ya, mengirim pesan tersebut. Di dalam kriptografi kita akan sering menggunakan istilah-istilah seperti pesan, ya, enkripsi, dekripsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan beberapa terminologi dalam kriptografi. Pertama, pesan atau message, ya. Pesan, kalau disebut dengan pesan, itu artinya informasi yang dapat dibaca dan dimengerti, ya. Dapat dibaca dan dimengerti maknanya, ya. Baik dipersepsi secara visual maupun audio. Jadi informasi itu bisa berupa teks, ya, bisa berupa gambar, bisa berupa suara, bisa video. Nah, pesan-pesan yang dapat dibaca dan dimengerti artinya dapat kalau dilihat dapat dipersepsi apa itu gambar itu, ya. Kalau didengar dapat dipersepsi suara itu, ya. Maka pesan-pesan itu disebut juga, informasi tersebut disebut juga dengan pesan atau bahasa Inggrisnya plain text, ya, plain text, ya. Kalau dia gambar plain image, kalau dia video plain video. Jadi pesan itu tidak harus berupa tulisan saja, tapi bisa berupa gambar. Nah, ini ya, pesan-pesan yang kita maksudkan ya di sini itu bisa berupa teks, gambar atau image, berupa audio atau suara, atau bisa juga berupa video, yaitu gambar bergerak ya dan berupa serta suaranya. Terminologi kedua adalah, nah, karena kriptografi ini digunakan, salah satunya adalah untuk komunikasi antara penerima dan pengirim pesan, ya. Maka di sini betul ada pihak pengirim dan penerima. Pengirim atau sender itu adalah pihak yang mengirim pesan. Penerima atau receiver adalah pihak yang menerima pesan. Nah, perhatikan bahwa pengirim dan penerima ini tidak selalu harus berupa orang atau manusia, ya. Tapi bisa juga berupa benda mati seperti komputer, mesin, ya, faksimili dan sebagainya, ya. Nah, kalau misalnya kalau kita menelpon ya dari orang ke orang, ya berarti pengirimnya adalah orang, penerima juga orang, ya. Nah, biasanya dalam kriptografi itu, ya, pengirim dan penerima itu diberi suatu identitas ya untuk membedakan keduanya. Nah, pengirim itu diberi nama Alice, ya. Penerima diberi nama Bob. Tapi Alice dan Bob ini tidak selalu berarti orang atau manusia. Bisa juga, ya, Alice itu berupa komputer klien, ya. Sementara penerima itu adalah komputer server, ya, atau sebaliknya, ya. Pengirim itu komputer server, ya. Penerima itu adalah komputer klien, ya. Atau bisa juga misalnya kalau kita menelpon lalu tidak ada orang yang menerima telepon itu, kemudian
penerima menyediakan mesin penjawab. Ya, jadi pengirim pesan itu adalah manusia, yaitu Alice. Penerimanya adalah mesin penjawab. Nah, ini contoh komunikasi ya dalam jaringan ya dengan mekanisme klien dan server. Ya. Klien mengirim pesan kepada server. Ya. Server memberikan respons. Ya. Nah, pesan yang dikirim oleh klien dan server ini dapat kita anggap sebagai klien ini pengirim, ya, server ini penerima. Nah, ketika server membalas pesan ke klien, ya, maka server berlaku sebagai pengirim dan penerima. Nah, perhatikan di sini pengirim dan penerima pesan itu, ya, ini adalah dua-duanya adalah benda mati, yaitu komputer. Ya. Yang keempat, teknologi yang keempat adalah ciphertext. Ya. Jadi kalau tadi plain text atau pesan itu informasi yang dapat dipersepsi atau dimengerti maknanya, maka ciphertext adalah pesan yang sudah disandikan, ya, sehingga tidak bermakna lagi, ya, tidak dapat dipersepsi baik secara visual, audial, ya, dan juga tidak bisa dimengerti maknanya. Ya. Tujuan menyandikan pesan ini sehingga tidak bermakna lagi adalah agar pesan itu tidak dapat dimengerti, ya, dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak, yang tidak punya otoritas. Ya. Nah, kadang-kadang ciphertext itu disebut juga dengan kriptogram. Ya. Sebagai contoh ilustrasinya, misalnya seorang penculik anak, ya ini cuma ilustrasi saja. Misalkan dia ingin mengirim pesan SMS kepada temannya sesama penculik, nah daripada dia mengirim pesan dalam bentuk plain text seperti ini, yang mungkin saja bisa disadap, ya, oleh polisi misalnya, maka dia menyandikan pesan ini ke dalam suatu ciphertext seperti ini. Nah, sehingga kalaupun pesan ini bisa ditangkap, disadap, pihak yang menyadap tidak bisa membacanya, tidak bisa mengerti maknanya. Nah, proses untuk menjadikan plain text menjadi ciphertext itu disebut dengan enkripsi atau encryption, ya, atau istilah lainnya enchippering. Ya. Jadi untuk mendapatkan ciphertext dari plain text-nya, ya, itu membutuhkan sebuah prosedur yang namanya enkripsi. Sebaliknya, proses untuk mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula itu disebut dengan dekripsi, ya. Decryption. Jadi D itu artinya menghilangkan, ya. Crypt itu artinya crypt itu bahasa Inggris artinya penyamaran, ya, menyamar gitu, ya. Jadi kan kalau kita menyandikan plain text ke ciphertext itu artinya kita menyamarkan pesan itu, ya. Nah, dekripsi menghilangkan penyamaran itu. Ya, makanya decryption, bukan description, ya, tapi decryption, ya, dekripsi. Nama lainnya deciphering. Nah, proses enkripsi dan deciphering itu, ya, dapat dimodelkan seperti ini. Ya, jadi ini plain text, ya. Nah, proses enkripsi menerima input berupa plain text, dan agar hanya pihak punya otoritas yang bisa melakukan enkripsi dan dekripsi, maka dibutuhkan kunci rahasia seperti ini. Ya, enkripsi menghasilkan ciphertext. Nah, di sisi penerima pesan, prosesnya berkebalikan, yaitu dekripsi. Jadi inputnya adalah ciphertext dan keluarannya adalah plain text menggunakan kunci yang sama. Nah, secara matematis, ya, fungsi enkripsi dan dekripsi itu dapat dinyatakan dalam sebuah fungsi, ya, E dan D. Jadi C ini adalah ciphertext, P itu plain text. Jadi fungsi enkripsi E itu memetakan plain text ke ciphertext atau E P sama dengan C. Ya. Sedangkan dekripsi memetakan ciphertext ke P. Ya. Kemudian fungsi enkripsi dan dekripsi itu harus memenuhi sifat bahwa pesan yang sudah dienkripsi harus bisa didekripsikan kembali. Jadi enkripsi terhadap pesan P diikuti dengan dekripsi akan menghasilkan kembali P. Ya, harus demikian, ya. Untuk apa kita melakukan enkripsi tapi tidak bisa dikembalikan lagi menjadi pesan semula. Nah, ini contoh gambar. Jadi misalnya ini Alice, ya, ini Bob, ya. Jadi ini pengirim, ini penerima. Nah, misalkan Alice ingin menyampaikan nomor teleponnya kepada Bob, ya. Nomor teleponnya ini, nah, Alice mengenkripsi, ya, pesannya ini, ya, dengan menggunakan sebuah kunci. Ya. Kemudian pesan yang sudah dienkripsi itu adalah ciphertext. Nah, ini ditransmisikan. Nah, kalau misalnya ada penyadap di tengah ini, dia hanya bisa membaca pesan ciphertext saja dan dia tidak bisa mengerti maknanya, artinya apa.
Nah, di sisi penerima, Bob melakukan proses dekripsi terhadap ciphertext yang dikirim oleh Alice dengan menggunakan kunci yang sama. Hasilnya adalah plain text semula. Sehingga Bob mengetahui pesan yang dikirim oleh Alice, yaitu nomor telepon Alice. Enkripsi dan dekripsi itu aplikasi utamanya hanya dua. Ya. Pertama adalah untuk mengenkripsi pesan dalam bentuk dokumen yang disimpan di dalam storage, ya, dalam media penyimpanan seperti hard disk, ya, compact disk, ya, atau flash disk, ya. Nah, file-file yang terdapat di dalam media penyimpanan itu dapat kita enkripsi, ya, sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak lain yang tidak berhak, ya. Ini namanya encryption at rest, ya. Jadi enkripsi, ya, pada tempat penyimpanan. Yang kedua, aplikasi enkripsi dan dekripsi itu adalah untuk mengenkripsi pesan yang dikirim, ya, melalui saluran komunikasi, ya. Ini namanya encryption on motion, gitu. Nah, contoh yang sehari-hari, ya, yang kita gunakan misalnya di sini adalah komunikasi menggunakan WhatsApp. Nah, kalau kita lihat, ya, di aplikasi WhatsApp itu ada pesan yang mengatakan bahwa pesan-pesan komunikasi end-to-end, ya, itu dienkripsi. Sehingga selama transmisi dari pengirim dan penerima, ya, itu tidak dapat dibaca oleh pihak lain, ya. Jadi pesan yang dikirim oleh WhatsApp itu dienkripsi terlebih dahulu, ya. Nah, di tempat penerima pesan tersebut didekripsi kembali. Contoh data encryption on motion dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Nah, contohnya, ya, kita sudah biasa mengambil uang di mesin ATM. Nah, nomor PIN yang kita ketikkan, ya, di ATM itu dikirim ke server bank. Ya. Nah, agar kerahasiaan PIN itu terjamin, maka setelah kita memasukkan PIN, nah, PIN itu kemudian dienkripsi oleh komputer yang ada di ATM. Ya. Lalu ciphertext dari PIN dikirim ke server bank. Nah, server bank kemudian mendekripsi ciphertext PIN ini, ya, lalu mencocokkan hasil dekripsi PIN tersebut dengan PIN yang ada di database mereka. Nah, kalau sama berarti transaksinya bisa dilanjutkan. Nah, kalau tidak sama berarti harus mengulang lagi. Lalu kalau misalnya kita mengakses jaringan komputer yang membutuhkan login menggunakan password, nah, password itu juga dienkripsi. Lalu dikirim ke komputer host atau server. Nah, di komputer host atau server, password yang dienkripsi itu didekripsi kembali untuk dicocokkan, ya, dengan database password mereka. Nah, ini sebuah mekanisme namanya autentikasi. Nah, begitu juga kalau kita melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, ya, ke situs e-commerce di internet seperti Bukalapak, ya, Amazon.com, ya, Traveloka dan sebagainya. Nah, maka yang dimasukkan itu adalah nomor kartu kredit. Jadi nomor kartu kredit itu sebenarnya rahasia, ya. Nah, nomor kartu kredit ini dienkripsi, ya, oleh komputer, ya, komputer klien, lalu dikirim ke komputer server e-commerce. Begitu juga siaran-siaran televisi berbayar, pay TV, ya, IndiHome, ya, MNC TV dan sebagainya. Nah, itu siaran-siarannya itu dipancarkan dalam bentuk ciphertext, ya, dalam bentuk cipher video, ya. Di sisi penerima, ya, itu ada alat yang mendekripsi kembali, ya, sehingga kita bisa menyaksikan, ya, siaran TV berbayar tersebut. Nah, seperti contoh yang tadi saya sebutkan, ya, pesan-pesan yang dikirim melalui WhatsApp seperti teks, audio, dan video itu seluruhnya dienkripsi, ya. Maupun percakapan-percakapan melalui ponsel di negara tertentu, ya, itu juga dienkripsi. Ya, kalau di Indonesia itu tidak dienkripsi percakapan melalui ponsel karena ada undang-undang yang melarang provider untuk melakukan enkripsi. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena pihak penegak hukum seperti kepolisian, ya, atau kejaksaan itu perlu, ya, untuk bisa menyadap, ya, pembicaraan dari pelaku-pelaku kejahatan korupsi, terorisme dan sebagainya, ya, sehingga pesan-pesan yang
digunakan melalui provider seluler itu tidak boleh dienkripsi oleh provider. Nah, contoh data encryption address ya itu adalah mengenkripsi semua file dokumen ya yang disimpan di dalam hard disk, flash disk, CD, DVD ya maupun di cloud storage ya seperti Google Drive dan sebagainya ya. Nah, pesan-pesan itu dalam bentuk file ya berupa plain text kemudian dienkripsi menjadi ciphertext ya. Bisa juga berupa file database seperti ini ya. Nah, kita bisa mengenkripsi seluruh record dan file yang ada di sini atau kita mungkin hanya mengenkripsi file-file yang sensitif saja, misalnya seperti nama, ya, tinggi dan berat. Ya, jadi orang mungkin tidak ingin ketahui ya berat badannya berapa gitu ya. Mungkin dianggap terlalu gemuk atau terlalu kurus gitu ya. Nah, maka file database ini bisa dienkripsi ya, bisa seluruh file atau hanya file-file tertentu saja. Nah, ini contoh video ya. Video ini sebuah frame di video ya. Ini adalah hasil zipper image-nya ya. Jadi ini adalah plain image-nya di video format AVI dan ini adalah zipper image-nya ya. Nah, lihat di sini ya. Terminologi yang ketujuh adalah zipper. Kalau mendengar kata zipper, maka artinya adalah algoritma enkripsi dan dekripsi ya. Misalnya pernah mendengar kata block zipper ya, stream zipper ya, atau Wegener zipper ya, Kaiser zipper. Nah, kalau kata zipper itu berarti algoritma untuk enkripsi dan dekripsi atau bisa juga diartikan aturan untuk enchippering dan dechippering, aturan untuk enkripsi dan dekripsi. Atau bisa juga diartikan sebagai fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan. Ya, misalnya aturan enkripsinya sebagai berikut. Ya, zippernya ya, enkripsinya adalah geser 3 huruf ke kanan. Sementara untuk aturan dekripsinya adalah geser 3 huruf ke kiri. Nah, ini bisa dinyatakan secara matematis ya kalau pesannya itu adalah P ya, kemudian pergeseran itu sejauh K ya, maka P tambah K ya, mod 26. Kemudian untuk dekripsinya C kurang K mod 26. Nah, jadi ini adalah fungsi matematik untuk enkripsi dan dekripsi. Atau bisa juga berupa aturan seperti ini ya. Geser 3 huruf atau ke kanan atau geser 3 huruf ke kiri. Yang kedelapan adalah kunci. Nah, agar enkripsi dan dekripsi ini hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang berkomunikasi, ya, maka digunakan parameter yang disebut dengan kunci. Ya. Mengapa diperlukan kunci? Karena beberapa algoritma enkripsi dan dekripsi itu ada yang tidak menggunakan kunci untuk melakukan proses penyandian. Ya, jadi kerahasiaan proses enkripsi dan dekripsinya itu terletak pada algoritmanya. Jadi algoritmanya yang dirahasiakan. Nah, kalau algoritma yang dirahasiakan itu tidak praktis ya, karena kalau misalnya algoritmanya digunakan dalam sebuah kelompok misalnya, jadi orang-orang kelompok itu akan menggunakan algoritma yang dirahasiakan untuk mengenkripsi dan dekripsi pesan ya di dalam kelompok itu. Kalau misalnya salah satu orang dari anggota kelompok itu keluar, maka perlu dibuat algoritma yang baru. Karena pasti orang keluar itu akan membocorkan nanti algoritma tersebut kepada orang lain. Nah, setiap kali ada orang yang meninggalkan kelompok, harus dibuat lagi algoritma yang baru. Jelas ini sangat merepotkan. Nah, maka digunakan suatu cara lain, yaitu algoritmanya tidak perlu rahasia. Hanya kunci saja yang rahasia. Nah, jadi kunci ini adalah parameter yang digunakan dalam enkripsi dan dekripsi. Nah, prinsip ini disebut dengan prinsip Herkov yang mengatakan bahwa semua algoritma kriptografi itu harus publik, tidak rahasia. Hanya kunci yang harus rahasia. Jadi, kalau kita perhatikan, ya, semua algoritma kriptografi itu semuanya publik, ya. Artinya tidak rahasia. Jadi kalian bisa menemukan, membaca algoritma kriptografi apapun di internet, ya. Nah, yang rahasia adalah kuncinya. Ya, kunci melakukan enkripsi dan dekripsi itu. Jadi enkripsi akhirnya menggunakan kunci,
ya. Di sini saya simbolkan dengan K, ya. Jadi proses enkripsi terhadap pesan P, ya, menghasilkan C, ya, dengan menggunakan kunci K. Sementara untuk dekripsi terhadap ciphertext C menggunakan kunci K yang sama, hasilnya pesan semula. Maka dapat digambarkan dalam diagram seperti ini jadinya, ya. Ini pesan P, kirim senjata perang, ya, lalu kunci K, dienkripsi dengan menggunakan kunci K tadi, hasilnya adalah ini ciphertext-nya. Nah, ciphertext ini kemudian didekripsi dengan menggunakan kunci K yang sama, hasilnya adalah pesan semula. Terminologi berikutnya di dalam kriptografi adalah penyadap. Penyadap itu adalah pihak, ya, bisa berupa orang atau mesin yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan. Ya. Jadi pengirim dan penerima itu berkirim pesan. Nah, pihak di tengah, ya, mungkin mencoba menyadap atau menangkap pesan yang ditransmisikan. Nah, seperti ini misalnya Alice dan Bob, ya, berkomunikasi untuk bertukar pesan, maka pihak di tengah ini disebut dengan penyadap, ya. Penyadap ini menguping, ya, atau mencatat atau merekam semua pembicaraan Alice dan Bob, itulah. Nama lain penyadap ini adalah enemy, adversary, intruder, interceptor, atau bad guy, ya. Ini menurut Schneier, ya. Bahkan seorang pakar kriptografi yaitu Ron Rivers, ya, salah seorang penemu algoritma RSA, mengatakan cryptography is about communication in the presence of adversary. Kriptografi itu adalah komunikasi dengan keberadaan musuh. Jadi kriptografi itu muncul, ya, ilmu kriptografi itu muncul, ya, karena ada pihak yang mencoba untuk mengetahui, ya, pesan-pesan yang dikirim dari pengirim ke penerima, gitu. Ya, kalau tidak ada penyadap mungkin tidak ada kriptografi, begitu, ya. Terminologi berikutnya adalah kriptanalisis. Kriptanalisis ini berkebalikan dengan kriptografi. Kalau kriptografi itu menyandikan pesan plain text menjadi ciphertext dengan menggunakan kunci, maka kriptanalisis ini adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Nah, jadi pihak-pihak yang mencoba dekripsi pesan dari pengirim, ya, ke penerima itu kan tidak mengetahui kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, maka teknik yang digunakan untuk memecahkan ciphertext jadi plain text itu tanpa mengetahui kunci itu disebut dengan kriptanalisis, ya. Pelakunya disebut dengan kriptanalis, ya. Nah, teknik kriptanalisis ini sudah ada sejak abad ke-9 Masehi, ya. Nah, ini ditemukan, ya, atau dikemukakan pertama kali oleh seorang ilmuwan Arab pada abad 9, ya. Dia bernama Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Ibnu As-Saba Ibnu Omran Ibnu Ismail Al-Kindi. Nah, orang Barat, orang Eropa menyebutnya Al-Kindi saja. Jadi Al-Kindi ini meletakkan dasar-dasar untuk melakukan kriptanalisis, ya. Nah, ini cuma ilustrasi gambarnya. Nah, Al-Kindi menulis buku tentang seni memasukkan kode, ya. Bukunya berjudul Risalah fil Istikhraj al-Mu'amma, ya. Yang kalau di bahasa Inggris kan Manuscript for the Deciphering Cryptographic Message. Ya, tentu saja bukunya ditulis dalam bahasa Arab, ya. Nah, Al-Kindi menemukan suatu teknik untuk memecahkan ciphertext, ya, dengan menggunakan frekuensi perulangan huruf. Jadi dia meneliti di dalam kitab suci Al-Quran, dia hitung berapa kemunculan huruf-huruf Arab yang ada di situ. Ya, huruf Arab itu ada 26, yaitu alif, ba, ta, sa, dan sebagainya. Nah, kemudian frekuensi kemunculan huruf-huruf di dalam Al-Quran itu, ya, dianggapnya bisa mewakili, ya, pesan-pesan yang ditulis dalam bahasa Arab, gitu. Nah, dengan menggunakan acuan frekuensi kemunculan huruf-huruf di dalam bahasa Arab itu, ya, ia menggunakan frekuensi kemunculan huruf-huruf itu untuk membacakan pesan. Nah, teknik ini dinamakan dengan analisis frekuensi namanya, ya. Ini akan kita pelajari juga nanti, ya. Jadi analisis frekuensi ini teknik untuk memastikan ciphertext berdasarkan frekuensi kemunculan karakter di
dalam pesan. Nah, ini contoh halaman pertama di dalam buku Al-Kindi itu. Kriptanalisis pernah mencatat sejarah yang gemilang, yaitu ia digunakan untuk memecahkan pesan telegram yang disebut dalam sejarah ini telegram Zimmermann. Ya. Nah, Zimmermann ini seorang Jerman barangkali ya. Nah, pesan-pesan telegram itu kan dienkripsi. Ya. Nah, melalui proses kriptanalisis, pesan tersebut berhasil didekripsi. Nah, ternyata pesan tersebut ya membawa Amerika Serikat ke kancah Perang Dunia Pertama. Jadi mungkin pesan ini berisi keterlibatan ya tentara Amerika di dalam perang. Terminologi berikutnya adalah kriptologi. Ya. Kriptologi ini adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Nah, jadi pohon ilmunya sebagai berikut. Ya. Orang tuanya atau parentnya sini adalah ilmu kriptologi. Ya. Kriptologi ini mempunyai dua cabang, yaitu kriptografi dan kriptanalisis. Ya. Kriptografi itu ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Sebaliknya, kriptanalisis ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext ya, atau pesan dalam bentuk tersandi. Sejarah kriptografi dapat dibagi menjadi dua masa. Pertama adalah kriptografi kuno atau old cryptography atau disebut juga dengan ancient cryptography. Ya, ini adalah kriptografi pada zaman dahulu ya, yaitu baik pada zaman sebelum Masehi sampai pada zaman sebelum ditemukan komputer digital. Ya. Nah, pesan-pesan yang dienkripsi ya, pada masa old cryptography ini itu sebagian besar adalah berupa huruf dan angka. Jadi pesan-pesan yang berupa huruf dan angka inilah yang dienkripsi. Dan proses enkripsi dan enkripsinya itu hanya menggunakan alat bantu yaitu kertas dan pena saja. Nah, ini contoh-contoh algoritma enkripsi dan dekripsi yang termasuk ke dalam old cryptography, yaitu Caesar Cipher, Vigenère Cipher, Pfeffer Cipher, Hill Cipher, Enigma Cipher, dan sebagainya. Kemudian masa kriptografi setelah ditemukan komputer digital. Nah, ini disebut dengan modern cryptography. Ya. Pada zaman era digital, semua pesan baik teks, gambar, audio maupun video itu semua dalam bentuk digital. Sehingga proses enkripsi dan dekripsinya itu menggunakan komputer, ya, komputer digital. Nah, sejak adanya komputer digital ini, kriptografi berkembang sangat pesat, ya, karena adanya proses simulasi bisa menggunakan komputer. Nah, dengan menggunakan komputer digital, kita bisa mengenkripsi apapun yang pesan, baik dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video. Ya. Nah, ini contohnya mengenkripsi teks, ya, tulisan. Nah, ini plain text-nya, ini ciphertext-nya. Atau berupa gambar. Ya. Ini adalah plain image, ya, yaitu gambar Lena, ya, dan ini adalah cipher image-nya, ya, yang berupa bentuk terenkripsi dari gambar ini. Nah, bisa juga yang dienkripsi itu adalah video, ya, video digital. Ini adalah video berupa plain videonya, dan ini adalah tidak terlalu kelihatan sebenarnya. Sebenarnya bisa saya mainkan video ini, tapi karena direkam di sini tidak bisa jalan, ya. Ini plain videonya, ini image, ini adalah cipher videonya. Mari kita lihat sejarah kriptografi itu lebih detail. Ya. Kita mulai dengan kriptografi pada zaman Mesir kuno. Ya. Orang Mesir sudah mengetahui suatu cara untuk merahasiakan pesan. Ya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya tulisan-tulisan dalam aksara Mesir dengan hieroglif, ya, yang tidak biasa. Jadi ada aksara hieroglif yang tidak biasa, yang tidak standar, yang ditemukan pada dinding-dinding piramid. Nah, ini adalah contoh hieroglif, ya. Tapi ini hieroglif yang standar. Nah, ilmuwan ya menemukan suatu tulisan yang dipahat di dinding piramid, ya, tapi menggunakan aksara yang tidak biasa. Ya. Nah, ilmuwan menduga pasti ada pesan yang dirahasiakan dengan menggunakan aksara tersebut. Nah, ini adalah bukti bahwa orang Mesir kuno itu sudah mengetahui, ya, teknik untuk merahasiakan pesan, ya, bangsa Mesir pada 4000 tahun yang lalu. Pada zaman Yunani dan Romawi kuno,
tentara Yunani dan Romawi itu sudah mengenal cara untuk merahasiakan pesan. Ya. Di pada zaman Yunani, yaitu 400 tahun sebelum Masehi, tentara Yunani menggunakan alat yang disebut dengan skytel. Skytel ini adalah berupa sebuah batang kayu dengan diameter tertentu. Ya. Kemudian kertasnya berupa kertas yang panjang, ya, seperti kertas yang terdapat di mesin kasir di supermarket. Kemudian kertas yang panjang itu dililitkan, ya, pada batang kayu ini. Selanjutnya, pesan itu secara mendatar, ya, horizontal. Kemudian kertas tadi kemudian dilepas dari batang kayu ini, ya. Gulungan kertas tersebut kemudian dilepas. Nah, akibatnya tulisan yang ada di kertas itu menjadi teracak, ya. Ketika dibaca menjadi teracak. Di tempat penerima, ya, harus digunakan skytel dengan diameter yang sama, lalu dililitkan kembali, ya, pada skytel ini. Nah, sehingga pihak penerima bisa membaca pesan itu secara horizontal. Sebagai contoh misalnya plain text-nya adalah Kill King tomorrow midnight. Nah, dengan menggunakan skytel ini, ya, maka pesan tersebut menjadi teraduk atau teracak menjadi seperti ini. Ya. Orang-orang Arab, ya, itu juga sudah mengenal cara untuk merahasiakan pesan. Ya. Sejarah kriptologi pada bangsa Arab itu dapat dibaca pada sebuah buku, ya, pada seri buku yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi, ya, yang bernama Series on Arabic Origin of Cryptology. Ya, saya memiliki buku ini, ya. Diterbitkan oleh King Faisal Center for Research and Islamic Studies Arab Saudi. Ya. Penulis buku itu yaitu Adur Rahim mengatakan bahwa jenis-jenis chipper, ya, ingat kembali chipper itu adalah algoritma atau aturan untuk enkripsi dan dekripsi, itu dapat dikelompokkan ke dalam 8 tipe, yaitu transposisi, substitusi, penambahan atau reduksi jumlah huruf, penggunaan peranti sandi dan sebagainya. Ya, bisa kalian baca di sini. Nah, namun sebenarnya chipper untuk enkripsi dan dekripsi itu dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar saja sebenarnya, yaitu chipper substitusi dan chipper transposisi. Ya, dan tentang ini akan kita bahas nanti pada kuliah selanjutnya. David Kahn, seorang penulis buku sejarah kriptografi yang terkenal, yang judul bukunya adalah The Code Breaker, mengatakan bahwa kriptologi, ya, tadi sudah saya jelaskan kriptologi, itu lahir, ya, di antara orang-orang Arab. Nah, orang Arab inilah yang pertama kali menemukan dan menulis metode kriptanalisis. Jadi kita bisa mengetahui metode-metode kriptanalisis ini karena jasa ilmuwan Arab, ya, pada zaman itu. Di India kuno, ya, orang-orang India sudah, yaitu kaum lover atau pencinta, ya, itu sudah menggunakan kriptografi untuk merahasiakan pesan-pesan, ya, yang ditulis, ya. Nah, bukti ini ditemukan dalam sebuah buku yang berjudul Kama Sutra. Ya. Dalam buku ini direkomendasikan bahwa wanita seharusnya mempelajari seni memahami tulisan dengan chipper. Ya. Di India kuno, ya, itu terdapat 2 algoritma chipper, ya, yang ditulis dalam buku Kama Sutra ini, yaitu Kautilya dan Maulafedi. Kedua algoritma ini rekomendasikan kepada para wanita, ya, untuk mempelajari seni memahami tulisan menggunakan chipper. Kemudian pada zaman Renaissance di Eropa, ya, yaitu pada abad 15-16, orang-orang Eropa pun mengembangkan kriptografi untuk merahasiakan pesan. Nah, chipper yang terkenal pada abad pertengahan ini itu antara lain adalah Wegener chipper, ya, dan Pfeiffer chipper. Wegener chipper ini dipublikasikan oleh diplomat Prancis bernama Blaise de Wegener, ya, pada abad 16. Sementara Pfeiffer chipper ini sebenarnya sudah agak jauh, ya, pada abad 19 itu dipromosikan oleh diplomat Inggris yaitu Lord Pfeiffer. Jadi nama-nama chipper, nama-nama algoritma enkripsi dan dekripsi itu disesuaikan dengan nama penemu atau orang yang mempublikasikannya. Pfeiffer dan Wegener, ya. Nah, tentang ini akan kita bahas nanti pada kuliah selanjutnya. Sejarah kriptografi pernah mencatat korban, ya, yaitu sebuah tragedi, ya, yang sangat memilukan. Jadi sejarahnya adalah
Queen Mary of Scotland, ya, ini adalah seorang ratu, tapi di Scotland ya, Skotlandia, di UK ya, United Kingdom, itu dipancung, ya, dihukum pancung. Kenapa dihukum pancung? Nah, ini sebenarnya dia itu memberontak kepada Ratu Elizabeth I dan ia dipenjara ya karena pemberontakannya kepada Ratu Elizabeth. Namun dia masih diperkenankan untuk berkomunikasi dengan orang di luar penjara. Nah, selama di penjara, ia menulis pesan-pesan itu dalam bentuk ciphertext. Ya. Nah, suatu kali ciphertextnya ini ya berhasil dipecahkan ya oleh Thomas Philippus, yaitu seorang code breaker. Nah, pesan yang dienkripsi itu ternyata berisi rencana Queen Mary of Scotland untuk membunuh Ratu Elizabeth I. Nah, jadi rahasianya tulisannya terbongkar, akibatnya dia dihukum. Ya, hukumannya hukum pancung ya kalau di Inggris zaman itu. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi itu membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma. Nah, jadi mesin enkripsinya seperti ini, ya, mirip seperti mesin ketik tradisional. Jadi mesin ini dilengkapi dengan alat untuk mengenkripsi dan dekripsi pesan. Nanti akan kita bahas juga selanjutnya ya pada kuliah-kuliah selanjutnya tentang mesin ini. Nah, Enigma Chipper itu berhasil dicuri oleh tentara sekutu. Nah, lalu kemudian tentara sekutu mengotak-atik mesin ini dan akhirnya bisa memecahkan rahasia Enigma Chipper ini. Nah, keberhasilan memecahkan Enigma Chipper sering dikatakan orang sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Bisa kalian baca sejarahnya ya di Wikipedia atau di sumber-sumber lain di internet. Nah, kalau disebut dengan algoritma kriptografi, nah, itu sebenarnya ada 3 kelompok. Ya. Jadi algoritma kriptografi itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Pertama adalah algoritma kriptografi simetri atau symmetric key kriptografi. Ini adalah algoritma untuk enkripsi dan dekripsi dengan menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Jadi kunci enkripsi sama dengan kunci dekripsi. Nah, disebut juga dengan kunci private. Ya. Kunci enkripsi dan dekripsi itu sebetulnya kunci private yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima saja. Nah, contoh algoritma yang termasuk dalam kelompok algoritma kriptografi simetri ini banyak sekali. Ya. Ada ratusan. Nah, di antaranya ada Data Encryption Standard atau DAES, lalu Advanced Encryption Standard atau AES, Serpent, Blowfish, Loki, Mars, RC6, Twofish, Triple Dash, IDEA, Phil, RC4, ya, Seal, Panama, dan sebagainya. Ini adalah semua chipper atau algoritma enkripsi-dekripsi yang termasuk ke dalam algoritma kriptografi simetri. Kelompok algoritma kedua ya, bernama algoritma kriptografi near symmetry atau asymmetric key kriptografi. Nah, ini berbeda dengan kelompok algoritma yang simetri. Di sini, kunci untuk enkripsi tidak sama dengan kunci untuk dekripsi. Jadi, untuk enkripsi digunakan kunci kita sebut dengan K1, untuk dekripsi digunakan kunci yang disebut dengan K2. Nah, kalau kunci enkripsi itu tidak dirahasiakan, ya, artinya disebar kepada siapapun, maka disebut juga dengan kunci publik ya, atau public key. Tapi kunci untuk dekripsi itu hanya dimiliki ya, oleh penerima pesan saja. Nah, ini rahasia. Ya. Maka disebut juga dengan private key atau kunci privat. Ya, maka algoritma kriptografi near symmetry ini sering dinamakan juga kriptografi kunci publik atau public key kriptografi. Nah, dengan menggunakan kunci publik dan kunci privat itu, maka tidak ada kebutuhan untuk mengirim kunci rahasia kepada penerima, seperti halnya pada algoritma kriptografi simetri. Pada algoritma kriptografi simetri ada persoalan bagaimana penerima pesan mengetahui kunci yang digunakan untuk enkripsi, sebab ia harus mengetahui kunci itu untuk melakukan dekripsi. Nah, pada algoritma kriptografi simetri, dia asumsikan pengirim dan penerima pesan sudah mengetahui kunci yang digunakan. Nah, tetapi pada algoritma kriptografi near symmetry tidak ada suatu keperluan atau keharusan untuk mengirim kunci privat. Nah,
Karena setiap pengguna itu memiliki sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan. Kunci privat digunakan untuk mendekripsi pesan. Jadi, kalau dua pihak berkomunikasi dengan algoritma kriptografi nisimetri, maka pengirim pesan harus mengetahui terlebih dahulu kunci publik si penerima pesan. Ya. Lalu ia mengenkripsi pesan dengan menggunakan kunci publik tersebut. Nah, selanjutnya ciphertext itu didekripsi oleh penerima pesan dengan menggunakan kunci privatnya sendiri. Hasilnya adalah plain text. Nah, dengan demikian, maka mekanisme pengiriman kunci privat itu tidak ada lagi ya pada algoritma kriptografi nisimetri. Ini contoh-contoh algoritma kriptografi nisimetri yaitu RSA, Elgamal, DSA, Diffie-Hellman, Mir, Knapsack algorithm, Rabin, Epoch, McEliece, XTR, SSC, dan sebagainya. Ini termasuk ke dalam algoritma kriptografi nisimetri. Kelompok algoritma ketiga, kelompok algoritma kriptografi yang ketiga adalah fungsi hash. Jadi fungsi hash ini juga termasuk ke dalam algoritma kriptografi. Nah, berbeda dengan kedua kelompok algoritma tadi, fungsi hash tidak melakukan enkripsi, tapi dia mengkompresi pesan yang berukuran sembarang menjadi pesan yang berukuran ringkas atau pendek, yang disebut dengan message digest. Untuk pesan berapapun ukurannya, message digest-nya selalu ukurannya fix atau tetap. Namun proses ini irreversible, artinya pesan yang sudah dikompresi tadi tidak bisa dikembalikan lagi menjadi pesan semula. Contohnya seperti ini ya. Pesan halo, nah, dengan fungsi hash, hasilnya adalah message digest atau nilai hash yang dinyatakan dalam notasi hexadesimal seperti ini, yang ukurannya 128 bit atau 16 karakter. Nah, kalau pesannya ini juga dengan fungsi hash juga sama dengan 128 bit juga. Fungsi yang dengan ini, teks yang pesan yang panjang ini lebih panjang lagi, sama saja ya. Nilai hashnya juga atau message digest-nya tetap sama ya, panjangnya 128 bit. Namun ini tidak bisa dikembalikan lagi menjadi pesan semula. Jadi sifatnya hanya satu arah. Nah, ini contoh-contoh algoritma fungsi hash. MD5, SH1, SH2, Kecak, TPMD, Whirlpool, dan sebagainya. Fungsi hash ini berguna untuk memeriksa integritas atau keaslian pesan. Jadi tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa kriptografi memberikan layanan salah satunya integritas pesan. Jadi pesan kemudian dapat dijaga keasliannya dengan memeriksa nilai hash-nya. Kalau misalnya pesan itu diubah, misalnya di sini V jadi U, maka message digest-nya juga berubah, ya, berubah signifikan. Maka untuk membuktikan keaslian pesan, ya, periksa, bandingkan ya message digest pesan yang sudah diubah dengan pesan yang masih asli. Nah, contoh seperti ini banyak lagi. Ini nanti kita akan jelaskan pada kuliah-kuliah selanjutnya. Sejak ditemukannya teknologi cloud computing, kriptografi pun juga mengalami perkembangan sehingga muncul yang namanya istilah cloud kriptografi. Ya. Kalau cloud computing kita tahu adalah sebuah komputasi ya, yang melibatkan teknologi komputer dan internet, ya, sehingga layanan-layanan computing seperti aplikasi ya, itu dapat diakses ya tanpa harus menginstal aplikasi itu pada komputer klien ya. Nah, lalu cloud kriptografi di mana? Kalau kita perhatikan bahwa keamanan di cloud ini itu ada persoalan keamanan di sini ya. Jadi kalau kita menyimpan file atau dokumen di cloud, di storage cloud ya, seperti di Google Drive ya, itu bagaimana menjamin bahwa pesan tersebut tidak bisa dibaca oleh orang lain. Nah, oleh karena itu perlu suatu teknologi kriptografi ya untuk mengamankan pesan baik yang disimpan dalam cloud maupun pesan yang ditransmisikan ya dari klien ya ke infrastruktur cloud ini. Ini lebih jelasnya cloud computing. Oke. Nah, saat ini populer teknologi yang disebut dengan blockchain. Nah, blockchain itu apa sebenarnya? Blockchain itu sebenarnya adalah sebuah struktur ya, struktur data ya kalau lebih tepatnya, yang menggunakan hash pointer. Jadi data itu dinyatakan dalam blok-blok seperti ini ya.
Jadi di sini diberi nomor blok 0, blok 1, blok 2. Setiap blok itu dihitung nilai hash-nya dengan menggunakan fungsi hash, ya. Lalu disimpan di field ini misalnya. Ini hash untuk blok 0, hash untuk blok ke-1, hash untuk blok kedua. Lalu untuk setiap blok terdapat sebuah field, ya, yang berisi pointer berupa nilai hash blok yang ditunjuk berikutnya. Ya, jadi di sini berisi hash dari blok ke-1, ya. Ini berisi nilai hash blok yang ke-0. Demikian seterusnya, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, jadi ada kegunaan kriptografi yaitu fungsi hash di sini. Nah, dengan adanya fungsi hash ini, karena salah satu kegunaan fungsi hash adalah untuk menjaga keaslian pesan. Kalau misalnya pesan diubah, ya, seperti misalnya hello, lalu diubah menjadi hehehe seperti ini, ya, maka pasti nilai hashnya juga berubah. Akibatnya, karena nilai hashnya berubah, ya, sementara ini tidak berubah, ya, pointer hash di sini tidak berubah, sehingga menjadi error, ya. Nah, oleh karena itu, dengan adanya blockchain ini bisa dijaga, ya, bahwa integritas datanya terjamin. Bagian terakhir saya akan menjelaskan beberapa contoh tugas akhir mahasiswa bimbingan saya yang terkait dengan kriptografi. Ya. Pertama adalah aplikasi klien Surel atau email klien dengan menggunakan Algoritma Rabbit pada ponsel Android. Jadi ia mengembangkan sebuah email klien, ya. Email klien itu sebenarnya misalnya Gmail misalnya, ya, tapi dilengkapi dengan fitur enkripsi dan dekripsi email. Gitu. Ya, ini menggunakan Algoritma Rabbit, ya. Dan dipasang pada smartphone, ya, dengan platform Android. Berikutnya adalah tugas akhir yang berjudul, ya, algoritma enkripsi selektif, ya, untuk video call dengan menggunakan Skype. Skype sudah jarang digunakan saat ini, ya, atau mungkin tidak pernah lagi ada yang menggunakannya, ya, karena sekarang sudah ada Zoom, Google Meet, Webex dan sebagainya, ya. Nah, video call yang menggunakan Skype itu salah satu kelemahannya adalah bagaimana memastikan bahwa video yang ditransmisikan itu tidak bisa dibaca, ya, oleh pihak lain. Tidak ada keamanannya, ya. Oleh karena itu ditambahkan sebuah fitur, ya, pada Skype ini sehingga video yang ditransmisikan antara klien dengan klien lain itu dienkripsi. Nah, karena video berukuran sangat besar, ya, maka kalau enkripsi video ini memakan waktu komputasi yang lama. Oleh karena itu dikembangkan yang namanya algoritma enkripsi yang disebut dengan selektif, ya, algoritma enkripsi selektif. Ini menggunakan algoritma RVA dan CBVA, ya. Sehingga dengan adanya fitur enkripsi dekripsi pada Skype ini, sehingga ini contoh gambarnya saja, sehingga video call antara dua klien itu dikirim dalam bentuk video, ya, chipper video. Nah, di tempat penerima, ya, chipper video itu kemudian didekripsi kembali menjadi plain video. Nah, ini adalah mirip seperti tadi, ini pengembangan secure video streaming. Ini untuk video streaming, ya, pada smartphone dengan platform Android. Jadi mahasiswa ini membuat sebuah aplikasi untuk mengenkripsi video streaming, ya, pada smartphone. Nah, kalau sekarang kan tidak perlu lagi yang aplikasi seperti ini, ya, karena sudah tersedia pakai WhatsApp pun kita bisa melakukan video streaming, ya. Nah, tetapi pada ini tahun 2000 berapa ya, 2012 gitu, ya, belum populer WhatsApp. Nah, video streaming, ya, itu untuk memastikan keamanannya, maka selama transmisi video streaming itu dienkripsi, ya. Nah, ini menggunakan algoritma AES. Nah, ini juga pengamanan komunikasi suara melalui internet pada telepon seluler dengan algoritma TEA pada platform Android. Nah, dulu populer yang namanya telepon melalui internet, ya. Jadi sebelum ada WhatsApp seperti ini, sebelum ada teknologi percakapan, ya, nah, orang menggunakan internet untuk berkomunikasi suara, jadi tidak menggunakan telepon fix line seperti itu. Nah, untuk menjamin bahwa komunikasi suara itu aman, maka suara itu dienkripsi, ya, dengan menggunakan algoritma, namanya algoritma TEA, gitu, ya. Bisa dilihat diagramnya di sini. Kemudian
Ini juga ya sebelum populer instant messaging seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya ya. Ini mahasiswa ini membuat sebuah aplikasi enkripsi instant messaging pada perangkat mobile dengan menggunakan algoritma elliptic curve cryptography. Jadi instant messaging ya, mirip-mirip seperti WhatsApp ini. Nah, ini dienkripsi ya setiap pesannya. Penerima juga dapat mendekripsi pesan tersebut. Nah, berarti pengirim dan penerima harus dipasang ya aplikasi enkripsi instant messaging yang sama. Yang keenam adalah peningkatan kinerja algoritma LKML dengan pemrograman paralel pada platform CUDA. Jadi dengan berkembangnya teknologi komputasi paralel, maka algoritma kriptografi pun dapat dibuat ya sehingga dapat dijalankan pada sistem komputasi paralel ini. Oleh karena itu, algoritma kriptografi yang sekuensial ya sifatnya ini itu perlu dimodifikasi sehingga menjadi algoritma yang paralel. Nah, ini salah satu algoritma yang diubah menjadi algoritma paralel itu adalah algoritma LKML. Tugas akhir yang ketujuh adalah aplikasi voting online dengan menggunakan teknologi blockchain. Ya. Jadi dengan teknologi blockchain, proses pemungutan suara yang menggunakan internet, ya, sebetulnya dengan e-voting, itu dapat dijamin keamanannya dengan menggunakan blockchain. Ya. Sebab kalau pemungutan suara secara tradisional itu selalu ada kecurigaan bahwa terjadi manipulasi suara, penggelembungan suara, ya, atau pengubahan suara dan sebagainya. Nah, dengan blockchain karena tadi sifatnya sudah dijelaskan bahwa dia menjamin integritas, ya, maka kecurigaan itu bisa diatasi. Lalu pengembangan sistem uang elektronik terdesentralisasi menggunakan blockchain. Nah, jadi di sini mahasiswa ini baru kemarin lulus, jadi membuat uang elektronik ya seperti OVO, ya GoPay seperti itu. Tapi di sini tidak membutuhkan pihak bank, ya. Di sini menggunakan blockchain. Nah, di Indonesia terdapat lembaga yang terkait kriptografi. Yang pertama adalah Lembaga Sandi Negara. Nah, sekarang sudah berubah namanya menjadi Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN. Lalu ada sebuah sekolah vokasi yang khusus untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang persandian, ya, di bidang kriptografi. Namanya Sekolah Tinggi Sandi Negara, STSN. Ya. Ini kampusnya di Ciseeng, Kabupaten Bogor. Nah, kalau Anda berjalan-jalan di kota Yogyakarta, di sana terdapat sebuah museum, namanya Museum Sandi. Jadi Lembaga Sandi Negara atau BSSN ini itu menyebut kriptografi itu sebagai sandi, ya, persandian. Maka di sini namanya Museum Sandi yang terletak di daerah Kota Baru, Yogyakarta. Ya. Nah, saya pernah mengunjungi museum ini tahun lalu. Nah, di dalamnya terdapat berbagai koleksi alat sandi yang pernah digunakan, baik di dunia maupun di Indonesia. Ini satu contohnya, ini alat mesin sandi yang terdapat di Museum Sandi Yogyakarta. Demikianlah paparan singkat pengantar kriptografi. Ya. Semoga dengan video ini Anda semua mendapat gambaran ya, apa itu kriptografi dan kegunaannya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Selamat belajar.